Komisi 1 DPR menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Agus datang ke DPR didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta jajaran TNI lainnya. Usai uji kepatutan dan kelayakan, Komisi 1 meminta Jenderal Agus Subianto menjaga netralitas TNI pada tahun politik. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit. Insya Allah ini menepis kekhawatiran semua. Tadi beliau sudah menyampaikan secara tegas tidak ada keraguan kepada TNI untuk hal netralitas, dan Komisi 1 juga akan mengawal melalui Panja. Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta agar semua pihak tidak meragukannya terkait netralitas prajurit TNI di pemilu 2024. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Ya, kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi 1 bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1991. Pada 2009 sampai 2011 ia menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta. Setelah itu menjadi Komandan Pas Pampres Jokowi dari 2020 sampai 2021. Karirnya berlanjut menjadi Pangdam 3 Siliwangi selama setahun, dari 2021 sampai 2022. Karirnya makin cemerlang setelah diangkat menjadi Wakil Kasat pada 2022 sampai 2023. Dan pada 25 Oktober 2023 diangkat menjadi Kasat. Terpilihnya Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI disorot publik sebagai lingkaran Solo Presiden Jokowi. Agus Subianto pernah menjabat sebagai Dandim 0735 di Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo 2005-2012. Pengamat militer Anton Ali Abbas menyebut kedekatan ini menjadi tantangan bagi Agus untuk membuktikan netralitasnya di tahun politik. Kedekatan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Agus Subianto dalam memimpin organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu kondisi politik kita sedang menghangat, ada anak kandung presiden ikut berkontestasi. Sementara presiden di mana-mana kalau berbicara netral. Kasat Jenderal TNI Agus Subianto telah disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi 1 DPR. Selanjutnya, DPR RI akan mengesahkan Jenderal Agus dalam rapat paripurna 21 November 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komisi 1 DPR menyetujui pencalonan Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan. Agus Subianto disebut-sebut masuk geng Solo di lingkaran Presiden Jokowi. Agus Subianto pernah menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo 2005 hingga 2012. Bagaimana memastikan Agus Subianto bisa netral di pemilu mendatang? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi. Mas Bobi, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi, Mas Anton. Kita juga akan sapa pengamat militer Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Saya ke Mas Bobi dulu ya, Mas Anton ya. Mas Bobi, jadi apa yang jadi catatan paling penting dari uji kepatutan dan kelayakan tadi, Mas Bobi? Ya, dalam uji kepatutan tadi itu menjawab berbagai dinamika dan polemik yang di publik mengenai netralitas. Kita pastikan netralitas TNI itu sudah in place karena tidak ada yang berbeda di tahun 2019. Karena organisasi TNI melakukan MOU dengan Polri, kalau di tahun 2018 itu ada Kermanya, ada MOU-nya juga. Dan sekarang tadi disampaikan ada MOU tanggal 5 Oktober bersama Polri untuk ikut serta dalam Kamtipnas, khususnya dalam beberapa hal termasuk pengamanan pemilu. Jadi dari sisi organisasi itu tidak ada perubahan dari sebelum-sebelumnya. Dan juga ROE-nya itu juga sama seperti tahun 2018, yaitu ROE itu Rules of Engagement-nya. Jadi secara organisasi kita ingin memastikan untuk menjawab pertanyaan di publik mengenai netralitas. Dan ini pertama kalinya juga di dalam
fit dan proper seorang Panglima TNI, pada saat yang sama itu disampaikan juga bahwa dengan disetujuinya Bapak Agus Subianto ini dibentuk juga panja netralitas TNI. Ya, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa kemudian sekarang harus pakai panja netralitas? Sebelumnya enggak? Apakah DPR nggak percaya sama netralitas Pak Agus? Ya kan kita tidak ingin ada pihak-pihak yang menuduh organisasi militer sebagai yang sifatnya koersif, yaitu yang bersenjata. Ini yang kita rasa perlu direspon, dan usulan dari rekan-rekan kami ya Komisi 1 bulat sehingga ya istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Tinggal dilihat saja apakah dari secara administratifnya ataukah ada gejala-gejala indikasi di lapangan, nanti itu diawasi secara bersama dan juga publik bisa melihat langsung. Karena kalau kita lihat secara sepintas, ya kan kita ini kan kalau pemilu itu kan sebenarnya sudah ada wasitnya, Bawaslu. Ya. Kalau ada indikasi pelanggaran itu di sana dulu. Setelah di sana kan ada yang di depan itu dalam pengamanan adalah Polri, dalam Gakumdu. Nah dari Gakumdu dia ada di situ perbantuan yang sifatnya diatur di dalam secara teknis di dalam MOU yang tadi disampaikan. Ini yang sebelumnya belum ada, belum terangkat di publik. Jadi kita juga tidak ingin, apalagi kan ini kan mitra dari Komisi 1, supaya tidak ada kesan, oh ada yang mau minta netralitas, ya sudah silakan saja dibuka secara transparan, sehingga tidak ada konspirasi teori yang membuat hal ini tidak produktif, mencoba mendelegitimasi proses tahapan pemilu, sedangkan itu tahapan-tahapannya semua sudah dilewati dan tidak ada pelanggaran undang-undang. Itu yang kemarin jadi pertanyaan beberapa kalangan mungkin. Dilantik aja belum, tapi kemudian kenapa sudah bikin panja? Ada apa? Kenapa dengan Komisi 1? Ya itu, untuk menjawab pertanyaan publik, yang namanya pertanyaan publik kan dinamika sebenarnya. Hal ini sama aja waktu 2019 yang lalu. Kalau dibilang ada kenapa ini dulu pernah bertugas di Solo, banyak juga yang pernah bertugas di Solo untuk menjabat di lembaga yang sifatnya koersif, misalkan di polisi pun juga begitu. Nah, tetapi ya tidak apa-apa karena memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, ya silakan saja. Kalau gitu saya ke Pak Anton. Pak Anton, Anda kan sempat menyatakan tadi di tayangan sebelumnya, tanda kutip kedekatan jadi tantangan untuk tetap netral bagi Jenderal Agus. Iya, makanya itu kan tadi pertanyaan Mbak Livi menjadi valid. Kok ngapain ya Komisi 1 sampai buat panja? Artinya apa? Artinya ada situasi yang berbeda antara 2019 dengan 2024. Gitu. Kalau 2019 walaupun dulu Panglima TNI-nya juga orang Solo juga gitu, tapi nggak seperti ini. Gitu ya. Tapi ketika 2024, kenapa sampai DPR harus gitu membuat panja, itu kan artinya ada situasi politik yang berbeda. Jadi ketika anak kandung presiden itu maju dengan legalitas yang dipertanyakan, itu akhirnya kemudian membuat situasi politik tidak menentu. Kalau saya ingin mengutip omongannya Pak BG itu winter is coming nih. Jadi ada ketidakpastian gitu, makanya kemudian tindakan yang dilakukan oleh Komisi 1 adalah upaya preventif dan juga mitigasi. Walaupun saya juga sebenarnya menghendaki Pak Agus tidak hanya sekedar mendeklar saya menjamin gitu ya. Karena tadi waktu saya selalu berkali-kali bilang ngomong tentang netralitas itu paling enak kita diskusikan kayak di ruangan ini. Paling enak itu diomongkan. Tapi ngomong tentang implementasi itu menjadi rumit. Gitu. Karena apa? Semestinya kan itu tidak hanya berhenti pada panja. Tapi kita buka. Tadi kan Pak Agus sudah bilang kita buka buku saku. Oke, fine. Lalu misalnya bagaimana mempererat dengan Bawaslu yang memang wasit. Lalu misalnya juga untuk membuka misalnya kecurigaan publik karena pengawas pemilu ini kan nggak hanya soal Bawaslu, tapi kan juga ada yang lembaga-lembaga yang non government organization gitu misalnya. Nah itu juga di-engage bagaimana keterbukaan TNI untuk memastikan bahwa netralitas itu memang ada dan real. Gitu. Nah ini kan sebenarnya keterbukaan seperti itu gitu. Walaupun misalnya saya tentu mengapresiasi langkah mitigasi dan langkah preventif yang dilakukan oleh Komisi 1 dalam langkah ini ya. Jangan sampai kemudian ini duit kita sudah triliunan untuk habis ini, kemudian ada delegitimasi yang kemudian menimbulkan kekacauan, termasuk juga ini merusak stigma ataupun juga merusak citra bagi TNI yang tercatat hingga kini sebagai organisasi, institusi pemerintah yang paling dipercaya oleh publik. Gitu. Itu sih, Mbak Livi. Nah, memastikan kemudian cap yang paling dipercaya oleh publik itu kemudian bisa terjaga sampai pemilu itu usai, apa catatan penting yang harus dilakukan?
Ini tadi saya tadi juga ngobrol sama Mas Bobi. Kenapa kok Pak Agus nggak menyinggung soal pembinaan karir? Kenapa? Karena bagaimanapun juga terlepas bahwa tadi kita bilang ada geng Solo, tapi belakangan ini mereka yang dekat dengan presiden itu seakan-akan mendapat apa ya namanya nilai plus, sehingga kemudian mudah untuk kemudian mendapat promosi. Ini yang kemudian bagi saya ini kegelisahan ini, itu catatan-catatan ini kalau tidak segera mendapat penanganan yang baik, mitigasi yang baik, ini akan menimbulkan keresahan yang lebih banyak gitu. Nah, ini yang saya pikir saya sebenarnya menunggu gitu tadi ucapannya Pak Agus, bagaimana terkait pembinaan karir. Bagaimana ada misalnya kegelisahan bahwa mereka yang harus dapat promosi adalah harus yang dari ring 1, gitu, ringnya presiden gitu. Jadi kan ketika di Twitter belum lama ini sempat ramai ada siswa gitu ya, ada siswa apa namanya prajurit aktif datang ke Solo gitu kan, ada Pak Gibran di sana, kemudian kan jadi bergelinding macam-macam gitu. Ini yang bagi saya gitu penting juga untuk direspon bagaimana pembinaan karir prajurit. Jangan sampai kemudian kita ngomong tentang meritokrasi, kemudian kegelisahannya makin meluas. Jadi tadi tidak hanya kita bicara tentang netralitas, tapi urusan internal di tubuh TNI juga tidak kalah penting. Bagaimana seorang Agus Subianto dalam waktu sampai 2025, selain nanti dia harus juga mempersiapkan masa transisi, karena ini kan ngomong tentang RPJMN sampai 2024, lalu ada 2025 sampai 2029, ini kan juga yang harus disiapkan oleh seorang Agus Subianto. Nah, ada PR-PR penting, tidak hanya sekedar netralitas Pak Agus gitu. Jadi soliditas TNI juga menjadi penting. Ngomong tentang bagaimana TNI ke depan harus seperti apa, ngomong tadi AI lalu dan lain itu juga penting. Tapi bagaimana kita apa ngomong IKU-nya gitu, indeks kinerja utama dan lain-lain, itu baiknya Pak diomongin gitu di depan di publik gitu, sehingga kemudian publik aware. Saya pikir publik akan banyak membantu seorang Agus Subianto dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas, terima kasih juga Mas Bobi Adityo Rizaldi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.